Kadangkala saudara-saudara, netizen kita, fans kita, supporter Indonesia khususnya yang bocil ini aneh saudara-saudara. Mereka berharap Indonesia itu timnasnya itu menang besar, 1000-0, 100-0 dengan permainan yang cantik. Tetapi pada akhirnya gagal lolos. Kalian mau pilih mana? Menang telak, menang besar dengan permainan indah tapi tidak lolos, atau menang 1-0 biasa-biasa saja tapi lolos? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa pula kita akan membicarakan sepak bola di sekitaran Asia Tenggara, sepak bola di negara-negara serumpun, negara-negara tetangga, negara-negara jiran di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Timor Leste, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina. Mana lagi? Semua akan kita kupas secara santai tapi serius. Dan seperti biasa juga saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Piala AFF U23. Tema kita adalah kemenangan Indonesia atas Timor Leste 1-0. Nah, ini banyak sekali netizen Indonesia, fans Indonesia. Kayak saya rasa sih fans karbitan, bocil lah. Kaum bocil ini yang kembali membuli para pemain Indonesia, para pemain muda Indonesia, karena gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencetak gol ke gawang Timor Leste. Mereka berharap itu ya mengalahkan Timor Leste itu ya 10-0, 11-0, 100-0. Jadi ketika hanya menang 1-0 dan banyak peluang yang terbuang percuma itu, mereka marah. Pemain-pemain muda itu dibully. Kalau kemarin itu si Kadek Arel sama siapa? Ferrari. Yang kali ini ada Muhammad Ragil, ada Esal Sahrul, ada Abdurrahman. Ada Dewangga. Aduh, capek ya. Namanya bocil itu ya begitu, saudara-saudara. Susah. Padahal saudara-saudara, menang 1-0 atau 1000-0 itu sama saja. Peluang Indonesia itu nanti akan ditentukan oleh hasil Thailand melawan Kamboja, Vietnam melawan Filipina, dan Malaysia melawan Timor Leste. Nah, itu akan seperti apa saudara-saudara? Itu akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap untuk edisi kali ini saudara-saudara. Nah, jadi begini saudara-saudara, pada pertandingan kedua di grup B, Indonesia menghadapi Timor Leste, mantan provinsi Indonesia, provinsi ke-27. Itu di Rayong Provincial Stadium pada hari Minggu malam. Ya. Dan hasilnya saudara-saudara, Indonesia mengalahkan Timor Leste 1-0 melalui gol tandukan Ramadan Sananta, memanfaatkan asis David Beckham Putra Nugraha di babak pertama, di pertengahan babak pertama. Menang 1-0 ini, kemenangan 1-0 ini sebenarnya bisa lebih banyak gol tercipta saudara-saudara. Sebenarnya bisa lebih banyak gol tercipta karena Indonesia punya banyak sekali peluang. Ada peluang yang mentah di tangan kiper, ada peluang yang melebar ke gawang, ada peluang yang yang digagalkan wasit, ada offside walaupun tidak offside. Macam-macam ya. Namanya juga hidup saudara-saudara, banyak cobaan. Dan itulah cobaan yang dihadapi tim nasional Indonesia U23. Kalau tidak ada cobaan itu ya mungkin saja Indonesia bisa, saya catat nih bisa menang 5-0 atau 6-0, ya minimal 3-0 itu bisa tercapai. Tapi karena ya berbagai macam faktor itu, apalagi juga Timor Leste itu juga bermain bagus, mereka segar, mereka bermain tenaganya banyak sekali, kemudian mereka juga bermain fokus,
Pelatih mereka juga dari Korea Selatan. Jadi sama, dua-dua pelatih dari Korea Selatan dan pelatih Timor Leste juga sudah mempelajari apa yang dikerjakan Sintayong. Sementara Sintayong kesulitan mempelajari apa yang dikerjakan Timor Leste karena tim ini misterius. Nah, jadi saya rasa hasil 1-0 pun itu sudah fair, saudara-saudara. Sudah wajar lah. Sudah wajar di tengah keterbatasan yang dihadapi tim nasional Indonesia, di tengah suasana kompetisi yang tidak ideal, di tengah jadwal yang sangat padat karena sebelumnya Indonesia bermain hari Jumat dan bermain lagi hari Minggu, hanya punya waktu 1 hari, sementara Timor Leste punya waktu istirahat jauh lebih lama, saudara-saudara. Dengan kemenangan 1-0 atas Timor Leste, saudara-saudara, bagaimana peluang Indonesia? Peluang Indonesia itu terbuka, masih ada, saudara-saudara, belum tertutup 100%. Karena kemenangan ini berarti Indonesia mengumpulkan 3 poin. Sama dengan Malaysia 3 poin. Timor Leste 0 poin. Nanti di pertandingan terakhir, Malaysia akan bertemu Timor Leste. Secara teori, Timor Leste harus menang untuk bisa lolos, harus menang 2 gol. Kalau nggak salah 2 gol untuk bisa lolos ke semifinal. Sementara Malaysia, saudara-saudara, kalaupun nanti kalah 2 gol, berarti Malaysia gagal. Tidak akan menjadi runner up terbaik karena poin mereka akan -1 selisih golnya, sementara Indonesia selisih golnya 0. Jadi Malaysia tetap harus menang, minimal imbang, draw. Kalau draw, Malaysia akan lolos, Timor Leste akan tersingkir, sementara Indonesia akan lolos dengan 3 poin. Tetapi Indonesia itu juga masih harus berharap pada hasil di pertandingan grup A ketika Thailand bertemu dengan Kamboja. Tampaknya Thailand akan mengalahkan Kamboja. Kemudian nanti di grup C, saudara-saudara, di grup C itu ada Vietnam menghadapi Filipina. Saudara-saudara, menghadapi Filipina. Itu kemungkinan juga Vietnam akan mengalahkan Filipina karena kalaupun Vietnam kalah, nanti Filipina menang, Vietnam yang tersingkir. Kalaupun hasilnya imbang, Vietnam tetap lolos. Jadi di atas kertas situasi Indonesia ini sedikit lebih enak, lebih menguntungkan. Jadi tidak usah terlalu dipermasalahkan kegagalan mencetak 1000 gol ke gawang Timor Leste, saudara-saudara. Kondisi seperti ini, saudara-saudara, saya tidak yakin Vietnam maupun Thailand akan main mata. Saya tidak yakin karena kedua tim itu juga terancam jika gagal menang gitu loh. Jadi ini kalau menurut saya ini kejadian seperti tahun lalu di Piala AFF U19 ketika Thailand dan Vietnam main sabun. Bermain mata, menolak saling mengalahkan supaya Indonesia tereliminasi. Itu saya rasa tidak akan terjadi, saudara-saudara. Tidak mungkin karena kalau nanti taruhlah misalnya Vietnam juga dikalahkan Filipina, ya Filipina yang lolos. Itu loh, saudara-saudara, ya. Vietnam itu hanya butuh imbang. Kalau Vietnam imbang, kemudian Vietnam imbang dengan Filipina, otomatis Vietnam lolos, Indonesia juga lolos. Kalau Kamboja mampu mengalahkan Thailand, ya Kamboja yang lolos. Jadi itu sudah jadi kecurigaan. Ya memang ada beberapa orang itu curiga, jangan-jangan nanti akan ada main mata kasus seperti Piala AFF U19 2022 tahun lalu ketika Thailand dan Vietnam sama-sama main mata, main sabun, menolak saling mengalahkan supaya Indonesia tersingkir. Karena dengan pemikiran bahwa kalau bertemu lawan Indonesia di semifinal atau final itu jauh lebih berat daripada bertemu tim seperti Kamboja atau Filipina atau Laos atau manapun itu. Tapi tolong pikiran seperti itu dihilangkan, saudara-saudara. Pikiran seperti itu dihilangkan karena berdasarkan apa yang kita lihat dan berdasarkan hasil pertandingan, kemudian komposisi grup, klasemen, drawing itu sulit sekali untuk membayangkan terjadinya main mata Thailand atau Vietnam atau Malaysia untuk sengaja mengeliminasi Indonesia. Itu sangat sulit sekali, saudara-saudara.
Sulit, dan walaupun tetap kemungkinan itu pasti ada, tetapi secara teori ya chance untuk main mata itu ya mungkin hanya 1% lah. 99%-nya susah. Dengan 1-0 atas Timor Leste ini, saudara-saudara, ternyata mendapatkan respon beragam. Beragam dari netizen, dari fans, dari pendukung, supporter, penyokong tim nasional Indonesia. Khususnya kalau saudara bisa baca di akun media sosialnya PSSI, di Instagramnya PSSI, di Twitternya, itu ada banyak komentar yang justru kembali membuli. Membuli para pemain muda seperti si Ragil, seperti si Sahrul, Esal Sahrul, Abdurrahman, bahkan Dewangga itu juga kena bully. Frankie Misa, semuanya dibully. Dibully, mereka dianggap, wah bermainnya jelek. Masa lawan Timor Leste cuma menang 1-0. Wah, ada banyak peluang, ngapain bikin, wah Sintayong out. Apalagi. Aduh, ini pola pikir yang saya rasa memprihatinkan, saudara-saudara, memprihatinkan kan. Saudara-saudara tahu sendiri sejak awal tim ini dibentuk bukan untuk menjuarai Piala AFF. Tim ini dibentuk dengan segala keterbatasan. Tim ini dibentuk dengan keterpaksaan. Karena jadwalnya tidak sesuai. Banyak pemain utama yang tidak bisa absen. Akibatnya Sintayong memanggil pemain-pemain yang memang sama sekali belum punya pengalaman. Dan pertandingan ini juga dijadikan uji coba. Namanya pertandingan uji coba itu ya begitu jelek, nanti dievaluasi ke depannya seperti apa. Nanti di kualifikasi Piala Asia U23 itu pemainnya pasti akan berubah lagi. Karena ada agenda di situ, ada kalender FIFA. Kemudian pemain yang sekarang bisa saja ikut, bisa saja tidak. Jadi fungsinya AFF itu seperti itu. Kalau kalian selalu berharap timnas harus menang, harus main cantik, harus menghibur, harus menang telak 1000-0, 100-0, 90-0. Emangnya Brazil? Emangnya Argentina? Emangnya Tiki Taka Spanyol, emangnya Jerman, powerhouse. Power. Nah, emangnya diesel lah, kayak gitu. Jadi yang realistis sajalah. Lagi pula saudara-saudara, kita nggak bisa lagi menilai Timor Leste itu seperti dulu, seperti tahun 2000 berapa ketika mereka baru merdeka. Dan sekarang ini sepak bola mereka juga berkembang. Sama berkembangnya dengan negara-negara tetangga lain. Jadi jangan menjadi orang yang seperti katak dalam tempurung. Jangan menjadi manusia gua. Seolah-olah pemandangan di dalam gua itu sudah paling indah, paling bagus. Seolah-olah di dalam tempurung itu ya realitasnya hanya dalam tempurung. Padahal di luar sana itu ada realitas yang jauh lebih indah, jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang kita punya. Tapi yang namanya juga bocil, saudara-saudara. Saya, saudara-saudara, mentalitas pola pikir seperti itu harus dihilangkan sejauh-jauhnya. Harus seolah-olah kita itu negara yang punya tradisi sepak bola bagus. Negara yang punya gaya permainan sepak bola bagus, negara yang selalu ikut Piala Dunia, negara yang juara Piala Dunia 10 kali. Tidak seperti itu pola pikir yang sangat kuno. Seolah-olah kalau bermain sepak bola itu harus indah, harus tiki taka, harus jogo bonito, harus seperti tim Tenggo, menari Tenggo. Tidak, saudara-saudara, tidak. Sepak bola itu ya menang disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan Anda saat ini apa? Anda butuh apa? Target Anda apa? Lawan Anda siapa? Tujuan ke depannya mau ngapain? Itu yang jadi fleksibel. Jangan kau seperti Timnas Indonesia U17 waktu kualifikasi Piala Asia U17. Saudara-saudara lihat, waktu lawan Guam, dibantai 14-0. Pemain inti semua diturunin. Akibatnya nanti kemudian ketika pertandingan yang sebenarnya penting, krusial lawan Malaysia, pemain utama tidak bisa tampil karena cedera, karena akumulasi kartu kuning. Akibatnya apa? Kalah. Kita gagal. Kalah pun terbantai.
Apa kalian mau seperti itu? Apa kalian mau tim nasional Indonesia tampil full tim, tampil hebat, menang 10-0 atas Timor Leste, kemudian mengalahkan Malaysia 5-0. Tapi nanti ketika kualifikasi Piala Asia U23 kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita diciduk terbantai oleh Turkmenistan, dipermalukan Cina Taipei di kandang, terus kita nggak lolos ke Piala Asia U23. Apa kalian mau seperti itu? Nah, ya kalau mau sih nggak apa-apa, tapi kan paradigma seperti itu tuh harus dirubah. Wah, Timor Leste itu tim kecil, tim begini, tim begitu. Aduh, itu kan dulu. Sekarang ini dunia sudah berubah. Jadi tolonglah paradigma seperti itu dirubah. Sama halnya dengan paradigma tentang boleh kalah lawan siapapun, tetapi nggak boleh kalah lawan Malaysia. Ini kan paradigma. Padahal Malaysia sendiri nggak menganggap seperti itu, nggak menganggap kalian. Jadi kan ini seperti kita ini GR gitu loh, GR. GR merasa kita hebat, merasa kita paling terbaik, the best lah. The best di planet, di seluruh dunia, di bumi. Tetapi sebenarnya realitasnya tidak seperti itu, saudara. Jadi ya tolong mindset, paradigma, mentalitas seperti itu dirubah. Dirubah bahwa sepak bola itu ya taktik dan strategi. Pelatih tahu apa yang dia kerjakan, taktiknya seperti apa. Itu saja. Yang penting gol, tujuan akhir dan prioritas pertandingan itu sangat penting. Mana yang harus diprioritaskan sebagai pertandingan grade E, grade A, mana yang grade B, mana yang grade C. Jadi tidak semua pertandingan, tidak semua turnamen itu harus diperlakukan sama, saudara-saudara. Kedepannya seperti apa, saudara-saudara? Nextnya seperti apa? Nextnya ya biasa-biasa aja. Peluang Indonesia tetap ada, saudara-saudara. Indonesia tetap akan punya potensi untuk lolos ke semifinal. Dan kalaupun kita nggak lolos ke semifinal karena satu dan lain hal, karena faktor teknis maupun faktor non-teknis, ya nggak masalah. Bukan sesuatu yang seolah-olah kalau kita gagal lolos, gagal menjuarai Piala AFF U23, kita gagal main Jogo Bonito, kita gagal main ala tiki taka, kita gagal menari tango, kita gagal main seperti tim Panzer Jerman terus dunia kiamat. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tidak seperti itu ya. Kita percayakan saja pada tim pelatih, pada PSSI yang pasti mereka sudah berpikir dengan segala kemungkinan dan mereka sudah mencanangkan target-target yang harus ditepati. Dan saya rasa pelatih sekelas Sintayong itu juga udah tahu, dia udah paham bahwa ya ini hanya uji coba, kesempatan dia untuk mencari pemain, mencoba pemain. Kan itu terbukti pemain-pemain starting line up di pertandingan lawan Malaysia dengan starting line up lawan Timor Leste berbeda. Game of plan, formasinya juga berbeda. Kalau lawan Malaysia 3-5-2, 5-3-2, sekarang kemarin itu 4-3-3, kemudian berganti lagi menjadi 4-4-2. Kombinasi 4-2-3-1. Seperti itu kombinasinya, saudara-saudara. Jadi ya nggak usah terlalu banyak mengerukan. Nanti yang fokus utama itu tentu saja ke Piala Asia, lolos ke Piala Asia U23, karena itulah yang akan membawa Indonesia ke Olimpiade Prancis, Olimpiade Paris. Itu event yang jauh lebih bergengsi daripada sekedar Piala AFF U23 yang level kecamatan. Yang hanya piala dari kaleng bekas biskuit kongguan. Secara pribadi percaya dengan apa yang dikerjakan Sintayong, dan secara pribadi juga saya percaya Indonesia akan bisa lolos ke Piala Asia U23, saudara-saudara. Itu saya percaya itu. Kenapa? Karena ya pertama itu nanti akan digelar di Indonesia. Kalau nggak salah itu mainnya di Stadion Manahan lawan Turkmenistan dan lawan Cina Taipei. Itu kedua ini yang lebih penting. Kedua itu bertepatan dengan kalender FIFA. Itu berarti tidak ada lagi alasan klub dari Liga Indonesia, Liga 1. Tidak ada lagi alasan Thomas Doll atau Bernardo Tavares atau siapapun itu pelatihnya untuk menahan pemain tidak bergabung dengan tim nasional. Begitu pula dengan pemain-pemain yang ada di luar negeri, pemain-pemain abroad, pemain seperti Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk, bahkan Elkan Bagot, kemudian Pratama Arhan.
Marcelino Ferdinand itu bisa digunakan untuk kualifikasi Piala Asia U23. Jadi itu akan menjadi tambahan amunisi yang sangat bagus, menjadi kekuatan yang sangat penting bagi Indonesia nanti, timnas Indonesia U23 ini untuk tampil, untuk lolos ke Piala Asia U23. Karena harap dicatat saudara-saudara, di level U23 ini, Piala Asia ini, Indonesia itu, setahu saya ya, Indonesia itu tidak pernah ikut. Indonesia hanya selalu gagal di kualifikasi. Kenapa gagal di kualifikasi? Ya karena kita menganggap bahwa juara di Piala AFF itu sudah the best. Juara di Piala AFF itu sudah seperti memenangkan Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, seperti itu. Jadi itu paradigma yang salah. Padahal itu kan hanya piala uji coba di level junior pula. Kalau di level senior masih mending lah, tapi kan ini di level junior. Jadi itu, dan saya yakin itu sudah dipikirkan matang-matang rencananya, dan beberapa pemain yang dari Piala AFF ini akan dibawa, ada juga yang tidak akan dibawa, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kemenangan Indonesia atas Timor Leste yang membuka peluang lolos ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2023, saudara-saudara. Kemenangan 1-0 ini ya kemenangan tetap, walaupun sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol karena ada banyak peluang yang seharusnya ya mungkin 90%, 95% itu menjadi gol. Ada juga kelakuan wasit, kelakuan hakim garis, kelakuan pengurus ofisial pertandingan yang kurang jeli memimpin, sehingga ada banyak kesempatan Indonesia. Bahkan ada gol yang dianulir. Dan sayangnya saudara-saudara, kemenangan ini membuat banyak netizen itu marah juga. Membuli Indonesia, membuli para pemain. Mereka berharap Indonesia menang telak. Ya padahal menang 1-0, 2-0, 3-0, 1000-0 itu sama saja. Peluang Indonesia akan ditentukan oleh hasil pertandingan lain. Dan tampaknya kalau melihat di atas kertas ya, Thailand itu akan bisa mengalahkan Kamboja. Kemudian Malaysia akan bisa mengalahkan Timor Leste. Vietnam itu akan bisa mengalahkan Filipina. Kalaupun nanti Vietnam kemudian Vietnam kemudian Thailand imbang, ya Indonesia tetap bisa lolos. Malaysia pun imbang, Indonesia juga tetap lolos, saudara-saudara. Jadi ya nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Nah, dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara ya. Mulut saya sudah berbusa-busa. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!